Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari terakhir ini saya memerhatikan Demak makin istimewa, saudara. Saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah. Telah disempurnakan kabar gembira untuk Demak, telah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kenyataan. Keistimewaan Demak menurut saya, saudara, yang pertama terjadi pada hari Rabu Pon tanggal 27 November tahun 2024, di mana dalam pilkada serentak pemilihan Bupati Demak, masyarakat Kabupaten Demak telah memilih pemimpinnya. Bupati Demak terpilih Ibu Hajah Aistianah, putri dari Bapak Haji Nur Halid. Kemudian Wakil Bupati terpilih untuk Kabupaten Demak periode tahun 2024 sampai 2029 adalah Kiai Haji Muhammad Badruddin, putra dari Mbah Kiai Maksum. Kemudian untuk Provinsi Jawa Tengah, saudara, Kodrate Gusti terpilih Gubernur Provinsi Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi Notoprojo. Kemudian terpilih Wakil Gubernur Bapak Kiai Haji Tat Yasin, putra dari Mbah Kiai Maimun Zubair. Itulah takdir istimewa untuk Demak khususnya dan Provinsi Jawa Tengah, karena Provinsi Jawa Tengah, Gubernur, Wakil Gubernur, dan Kabupaten Demak, Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pilkada serentak pada hari Rabu Pon tanggal 27 November tahun 2024. Menurut penglihatan saya, menurut pendapat saya, itu adalah yang tepat menepati takdir atau garis atau ketetapan hari Rabu Pon. Rabu 7, Pon 7 berjumlah 14. Saat itulah menurut saya berlaku di negeri Nusantara tercinta ini, terutama di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Demak, yang akan ditiru oleh seluruh daerah-daerah negeri-negeri di Indonesia ini. Kabupaten, provinsi, kota di seluruh Indonesia ini akan berlaku surat 14 ayat 14. Surat 14, saudara, ternyata saya buka di Al-Quran adalah surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 14. Kita baca, saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nuskinannakumul ardo min ba'dihim. Kami pasti menempatkanmu di negeri-negeri itu setelah mereka. Boleh jadi surat 14 ayat 14 ini memberi tanda kepada kita semua, seluruh masyarakat bangsa Indonesia, untuk memilih pemimpin, menggantikan pemimpin di negeri-negeri Nusantara ini, di provinsi-provinsi, di kabupaten-kabupaten, di kota-kota wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Masyarakat bangsa Indonesia memilih pemimpin dan menempatkan mereka di negeri-negeri itu setelah mereka, di mana mereka itu terusir, sudah
mulai terkikis protol dominasi, merampas semua yang menjadi jati diri bangsa Indonesia, termasuk sejarah dipalsukan, jasa-jasa pahlawan diakui milik mereka semua. Mereka hari-hari ini sudah protol terusir, dan kemudian kodrate Gusti melalui pilkada serentak hari Rabu Pon, Rabu 7 Pon 7 jumlah 14, berlakulah surat 14 ayat 14. Boleh jadi inilah saatnya, tanda bagi kita semuanya untuk mendukung pemimpin, baik pemimpin pusat, pemimpin provinsi dan kabupaten, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Mulai tanggal 27 November kemarin dan seterusnya, merekalah yang terpilih untuk melaksanakan surat 14 ayat 14. Dan pemimpin terpilih dalam pilkada serentak itu tanggal 27 November tahun 2024 kemarin itu, insya Allah mereka, para beliau adalah orang-orang yang takut akan kebesaran Allah dan takut akan ancaman-ancaman Allah. Tidak seperti yang sebelumnya, menebar kebohongan-kebohongan, menebar klaim-klaim yang menyakiti hati masyarakat bangsa Indonesia. Leluhurnya diklaim Datuk kakek aneh. Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi yang didampingi wakil gubernur yaitu Kiai Haji Tat Yasin, putra dari ulama besar Mbah Maimun Zubair. Itu simbol kepemimpinan khas Demak zaman Kesultanan, zaman Raden Patah, Sultan pertama, Sultan kedua, dan Sultan ketiga, di mana kepemimpinannya itu menyimpulkan bersatunya umarok dan ulama. Umarok pemimpin adalah Trah Brawijayan, kemudian ulama pendamping umarok adalah Trah Wali Songo. Di Jawa Tengah sudah menyimbolkan itu. Dan di Demak, Bupati Demak terpilih 2 periode, Ibu Hajah Estianah, sekarang didampingi oleh Kiai Haji Muhammad Badruddin, putra dari ulama besar Mbah Yai Maksum Karanggawan. Periode pertama dulu Bu Estianah didampingi oleh Kiai Haji Ali Mahsun. Itulah bersatunya umarok dan ulama adalah khas kepemimpinan Demak sejak zaman Kesultanan dulu. Keistimewaan Demak yang kedua, saudara, pada tanggal 7 Desember tahun 2024 kemarin, hari Sabtu, telah dilantik dan sekaligus dideklarasikan pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Demak, dilantik oleh DPP Pusat. Kemudian pada malam harinya, malam Ahad, ceramah yang luar biasa, menggebu, menyemangati, menggodok, menggembleng supaya menggolong suara PWI Kabupaten Demak, Demak Bintoro, Laskar Sabilillah Demak Bintoro, menggemblong untuk menggembleng kader-kader berikutnya, mentarbiyah masyarakat Kabupaten Demak supaya makin paham jati dirinya, membela
leluhur Nusantara, membela perjuangan Wali Songo yang kemarin itu selama kurun waktu yang cukup lama diklaim, direbut, dirampas, dikuasai oleh klaim-klaim mereka yang sekarang sudah terusir berdasarkan perjalanan surat 14 ayat 14, dimulai dari hari Rabu Pon tanggal 27 November tahun 2024. Jadi istimewa saudara, Demak makin istimewa. Dibentuk Laskar Sabilillah dan PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, kepengurusannya dari kabupaten, kecamatan, desa-desa sudah banyak. Pas Pawe hari Sabtu kemarin itu 21.000 laskar ikut Pawe. Tidak hanya 10.000 seperti yang disampaikan dan dipublikasi awal. Ternyata antusiasme masyarakat Kabupaten Demak luar biasa. Itulah istimewanya Demak hari-hari ini. Sunda Kelapa menjadi Jakarta karena ada Demak Bintoro. Cirebon menjadi Kesultanan Cirebon karena ada Demak Bintoro. Banten menjadi Kesultanan Banten karena ada Demak Bintoro.